Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali pada pagi hari ini dalam program Memulai Hari Bersama Kristus dengan saya Giri Tengker Dan saya Arti Indira Pardede. masih dalam serial belajar dari 12 murid Yesus. Tetapi sebelum kita baca Alkitab kita, dimanapun kita berada, mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu ya Bapa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saat pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun ya Bapa, dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah dan sertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 29. Yohanes 20 ayat 26 sampai 29, di mana ada judul perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Puji Tuhan. Dan setiap kita yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Dan pada renungan kita pagi hari ini, tentu saja kita mau bahas tentang seorang rasul yang bernama Rasul Thomas. Bagaimana hidupnya dari keraguan menuju iman yang teguh. Latar belakang Thomas. Rasul Thomas juga dikenal sebagai Didimus, berarti si kembar. Adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Namanya sering diasosiasikan dengan keraguan karena peristiwa yang dicatat dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ketika Thomas tidak percaya kebangkitan Yesus, ia melihat dan menyentuh bekas luka Yesus. Namun, dalam cerita Thomas tidak hanya berhenti pada keraguannya. Ketika ia akhirnya melihat Yesus yang bangkit, ia memberikan pengakuan iman yang luar biasa. Dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dalam tradisi Kristen menyatakan bahwa Thomas melayani sebagai misionaris di wilayah India, membawa Injil ke wilayah yang belum terjangkau sama sekali. Gereja Mar Thoma di India mengklaim bahwa Thomas adalah pendiri kekristenan di sana. Ia dikatakan mati sebagai martir. Ia ditusuk tombak saat melayani di India. Dan ada beberapa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kehidupan Rasul Thomas. Yang pertama, Tuhan tidak menolak mereka yang ragu, tetapi membimbing mereka menuju iman. Thomas meragukan kebangkitan Yesus, tetapi Yesus tidak menegur Thomas dengan keras. Sebaliknya, Yesus dengan sabar menunjukkan bekas lukanya, membimbing Thomas untuk percaya. Kita seringkali mengalami masa-masa keraguan dalam iman. Namun Tuhan tidak menolak keraguan kita. Sebaliknya, Dia membimbing kita melalui sebuah pengalaman dalam kehidupan dan firman-Nya agar kita semakin percaya.
Tidak salah untuk bertanya. Saya sering mengatakan bahwa orang Kristen yang sama sekali tidak memiliki pertanyaan tentang firman Tuhan, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang besar kemungkinan tidak ingin bertumbuh. Jadi tidak salah untuk bertanya, asalkan kita mencari jawaban dengan tulus. Dalam Matius 7 ayat 7 yang bunyinya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku, Tuhan menerima keraguan kita sebagai langkah menuju iman yang lebih dalam. Yang kedua, pelajarannya adalah iman yang sejati tumbuh dari pertemuan dengan Yesus. Setelah bertemu Yesus yang bangkit, Thomas memberikan pengakuan iman yang mendalam. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu yang dikatakan Thomas. Dalam pertemuan itu mengubah Thomas dari seorang yang ragu menjadi saksi iman yang teguh. Kita bisa merenungkan dalam iman kita tidak hanya berdasarkan apa yang kita dengar, tetapi pada pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Melalui setiap doa, firman Tuhan, dan karyanya dalam hidup kita, kita dapat mengalami kehadirannya secara nyata. Pertemuan pribadi dengan Tuhan adalah dasar iman yang sejati. Itu sebabnya Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, iman yang sejati lahir dari pengalaman pribadi dengan Tuhan yang hidup. Yang ketiga, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi, bukan sekedar penonton. Sekali lagi saudara, kita ini dipanggil untuk jadi saksi, bukan sekedar penonton. Sama-sama bilang, saya harus jadi saksi. Tradisi mencatat bahwa Thomas membawa Injil hingga jauh ke negeri India, meskipun sebelumnya ia adalah orang yang ragu-ragu. Dari sini kita bisa melihat bahwa perubahan ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya membangkitkan iman dari setiap kita yang mungkin pernah merasa ragu-ragu, tetapi Tuhan juga mengutus kita menjadi saksinya. Dan saudara, di mana kita bisa menjadi saksi, dimanapun kita berada, kita harus tahu bahwa orang di luar sana mungkin tidak pernah membaca Alkitab. Lalu apa yang mereka baca supaya mereka bisa mengenal Yesus? Yang mereka baca adalah cara hidup kita, gaya hidup kita. Ketika iman kita bertumbuh, panggilan kita adalah untuk membagikan kabar baik kepada dunia. Tidak peduli seberapa besar kelemahan kita, Tuhan dapat memakai kita untuk menjadi alatnya. Seperti Thomas, kita dipanggil untuk membawa terang ke tempat-tempat yang gelap. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi, kita bisa pelajari bahwa iman yang hidup selalu diikuti dengan tindakan untuk menjadi saksi bagi dunia. Yang keempat, percaya tanpa melihat adalah berkat yang lebih besar. Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Dalam Yohanes 20 ayat 29. Di sini kita bisa lihat bahwa iman kita tidak tergantung pada tanda-tanda fisik,
tetapi pada keyakinan bahwa Tuhan setia kepada janjinya. Di zaman ini, kita tidak melihat Yesus secara fisik seperti Thomas. Namun kita dipanggil untuk percaya kepadanya melalui firman-Nya dan karya Roh Kudus. Iman yang percaya tanpa melihat adalah iman yang menyenangkan hati Tuhan. Maka dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa berkat terbesar datang kepada mereka yang percaya kepada Tuhan meski tidak melihatnya secara fisik. Saudaraku di dalam Kristus, hidup Rasul Thomas mengajarkan kita bahwa Tuhan menerima keraguan kita dan menggunakannya untuk membangun iman yang lebih dalam. Pertemuan dengan Yesus mengubah Thomas menjadi saksi yang setia, dan panggilan itu juga berlaku bagi kita sebagai saksi Kristus di zaman ini. Mari kita percaya kepada Tuhan bahkan ketika kita tidak melihat, dan menjadikan hidup kita sebagai kesaksian yang memuliakan Dia, Tuhan kita Yesus. Pertanyaannya, apakah Anda siap untuk membiarkan Tuhan mengubah keraguan Anda menjadi iman yang kuat dan hidup Anda menjadi alat bagi kemuliaan-Nya? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami bersyukur menjadi milik kepunyaan-Mu. Biarlah setiap firman-Mu ini Tuhan menjadi panggilan yang hidup di dalam roh kami, sehingga Tuhan kami menjadi saksi hidup-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa Roh Kudus menuntun hari-hari kami, dan kami percaya juga Engkau memberkati suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Bahkan setiap orang-orang-Mu Tuhan yang Engkau kasihi dimanapun berada, biarlah Engkau menuntun mereka dengan Roh Kudus-Mu. Pimpinlah kami dan kami berserah penuh sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah merenungkan firman, membaca dan berdoa. Dan selalu jangan lupa untuk memulai hari bersama Kristus. Saya Gary Tengker. Dan saya Ardi Indira Pardede. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.